Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita Pondok Cabang Temboro, geng. Geng. Kawan-kawan, ini ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Pondok Cabang Temboro, menunggu kedatangan Pak Kiai. Ini sekarang nantian. Di sini. Habis. Ustaz. Amin. Ya, video lah. Santri kawan-kawan. Dalam lagi tu. Udah tadi. Masih menunggu kedatangan Pak Kiai. Rajanya nikmat, kunci segala nikmat, kunci segala kebaikan dunia dan akhirat. Karena mengapa? Orang itu kalau diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam, istiqomah dibawa sampai mati, hidupnya di dunia 60 tahun, 70 tahun, apapun keadaannya tidak masalah. Terpilih jadi anggota dewan atau tidak terpilih tidak masalah, asal diberi nikmat iman, nikmat Islam. Menjadi orang kaya, orang desa tidak masalah, asal diberi nikmat iman, nikmat Islam. Karena apabila nikmat iman, nikmat Islam ini kita bawa sampai mati, meninggal dunia, wafat, mati, husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam, semoga kita semuanya termasuk. Maka 60 tahun, 70 tahun hidup di dunia itu sebenarnya hanya masa menunggu untuk kapan resmi dilantik menjadi
raja-raja dan ratu-ratu di surga. Kalau hidup dan mati membawa iman dan Islam. Sebaliknya tanpa iman, sebaliknya tanpa Islam, subhanallah. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau presiden, mau penjual durian, kok tanpa iman, tanpa Islam, 60 tahun, 70 tahun, sungguh kehidupan yang mengerikan, kehidupan yang mengenaskan. Karena itu hidup hanya untuk menunggu antri kapan dilempar di jurang-jurang neraka. Fima ba'dahun nar. Sungguh sama sekali tidak ada kebaikan di dalam kehidupan yang ujungnya, yang akhirnya adalah masuk neraka. Kalau hidup, kalau mati tanpa bawa iman, tanpa bawa Islam. Sebaliknya, kalau hidup bawa iman, bawa Islam, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, la syarra fi syarrin fima ba'dahul jannah. Sungguh tidak ada perkara itu kok dikatakan buruk, dikatakan jelek, sedangkan akhirnya adalah masuk surga. Itulah kenapa yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikirim dan diutus menjadi nabi dan rasul. Nabiyur rahmah, nabi yang membawa rahmat, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semua manusia, semua makhluk di seluruh alam. Karena Nabi itu membawa agama yang dengannya menjadi jalan keselamatan, jalan kemuliaan, jalan kebahagiaan bagi umat manusia, manakala manusia itu iman kepada Allah, taat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara gelarnya Rasulullah itu Nabiyur Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kullu husnin fil wara yabdu lana min jamalil al-Mustafa da'i salam da'i salam. Sepertinya saya dengan vokalisnya sholawat malam ini tidak kalah-kalah amat. Kullu husnin, semua kebaikan, fil waro, di alam semesta, kebaikannya manusia, kebaikannya hewan-hewan, kebaikannya tumbuh-tumbuhan, kebaikan di langit, kebaikan di bumi, kebaikan di mana saja di seluruh alam. Ya bedulana, didatangkan oleh Allah kepada kita min jamalil Mustafa, hanya sebab barokahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tulisannya apa ini? Saya tidak baca sama sekali. Apa ini tulisannya? Isra Mi'raj. Nah, yang malam ini kita peringati Isra dan Mi'rajnya. Itulah Nabi Rahmah. Itulah Nabi yang menjadi sebab datangnya kebaikan untuk seluruh alam. Manusia, jin, hewan, di lautan, di daratan, tumbuh-tumbuhan, itu semuanya karena barokahnya
baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu adalah Nabiyur Rahmah. Rahmatnya adalah rahmat untuk seluruh alam. Maka Masya Allah, kita betul-betul bersyukur dipilih oleh Allah menjadi umat Muhammad. Bersyukur oleh Allah diberi nikmat iman. Bersyukur oleh Allah diberi nikmat Islam. Bersyukur oleh Allah bahwa di tempat ini kita diberi pertolongan untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren, madrasah. Berapa santrinya di pondok pesantren ini? Berapa? 12. Nama pondok pesantrennya apa ini? Nurul Ilmi, cahayanya ilmu. Semoga pondok pesantren Nurul Ilmi ini semakin hari semakin makmur, semakin diberkahi oleh Allah. Tapi lihatlah, ada saudara-saudara kita yang oleh Allah itu tidak diberi nikmat iman, yang oleh Allah tidak diberi nikmat Islam. Maka kepada siapapun yang tidak diberi nikmat-nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam ini, kita mestinya kasihan. Kita datangi, kita ajak, sebagaimana dahulu dikerjakan oleh tuntunan kita, pimpinan kita, junjungan kita baginda Muhammad SAW. Dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, kita ajak untuk bagaimana supaya mendapatkan hidayah, hidayah iman, hidayah Islam. Karena mengapa? Tanpa iman, tanpa Islam, betul-betul kehidupan yang mengerikan, kehidupan menuju azab dan nerakanya Allah. Dengan iman, dengan Islam, kehidupannya menjadi kehidupan yang indah. Itulah kehidupan menuju surganya Allah, ridhonya Allah. Jadi tidak dengan kemarahan, tidak dengan amarah, tidak dengan dendam, tetapi dengan kelembutan, dengan kasih sayang, kita ajak saudara-saudara kita. Saudara kita di pedalaman Dayak, saudara kita orang-orang Cina, kita ajak supaya dapat hidayah masuk Islam. Kenapa? Karena semuanya itu akan mati. Semuanya akan menghadapi pertanyaan kubur. Ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka? Man rabbuka, siapakah Rabbmu? Man nabiyuka, siapakah nabimu? Madinuka, apakah agamamu? Yang berhasil menjawab 3 pertanyaan ini akan terus mendapatkan rahmatnya Allah, akhirnya masuk surganya Allah, akhirnya dapat ridhonya Allah. Sebaliknya yang gagal menjawab 3 pertanyaan ini tidak peduli mau raja, mau rakyat, mau kaya, mau miskin, gagal menjawab 3 pertanyaan ini, ujungnya adalah diazab oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dimasukkan di nerakanya Allah. Maka oleh karena itu kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam, dan kita dengan kasih sayang mikirkan semua orang supaya dapat nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Insya Allah. Dulu ada Sayyidina Abu Bakar Al-Quraisy Al-Arabi, dari suku Quraisy, dari bangsa Arab. Ada Sayyidina Bilal Al-Habsyi, dari suku Habsyah, Ethiopia, kulit hitam. Ada Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, dari bangsa Romawi, Rom. Ada Sayyidina Salman Al-Farisi, dari suku Persia. Jadi orang itu
seperti itu dari dulu. Ada orang Arab, ada orang Habsyi, ada orang Persia, ada orang Romawi, tapi sama-sama menjadi hambanya Allah, sama-sama menjadi umatnya Rasulullah, sama-sama mengamalkan agama taat kepada Allah, sama-sama merjuangkan agama, sama-sama berkumpul sebagai saudara mukmin, saudara muslim. Maka di sini pun juga kita berharap ada Al-Jawi, orang Jawa, ada Al-Malawi atau Al-Malayi, orang Melayu, ada Al-Dayai, orang Dayak, ada As-Sini, orang Cina, tapi sama-sama kumpul di masjid, sama-sama iman, sama-sama Islam, sama-sama mengamalkan agamanya Allah, sama-sama merjuangkan agamanya Allah, akhirnya bareng-bareng masuk surganya Allah. Bagaimana? Insya Allah. Itulah antara lain yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengumpulkan semua umat dari macam-macam suku bangsa untuk bersama-sama mereka tetap terikat dengan sukunya, dengan bangsanya, tetapi mereka sama-sama hambanya Allah, sama-sama mukminin, sama-sama muslimin. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, perjuangkanlah agamanya Allah dengan berjuang yang sungguh-sungguh. Maksudnya bagaimana? Kita ajak bagaimana semua orang dapat hidayah, dapat nikmat iman amat Islam. Insyaallah. Huwa jtabakum, karena kamu umat akhir zaman memang dipilih untuk merjuangkan agama Allah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, agama ini dimudahkan oleh Allah untuk kamu. Millat abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Dulu gelar muslim itu hanya untuk para nabi, para rasul. Kata Imam Suyuti, ahli tafsir, ulama ahli tafsir besar, dulu gelar muslim itu hanya untuk menyebut nabi dan rasul. Umatnya Nabi Musa tetap dinamai umat Yahudi, umat Bani Israel. Umatnya Nabi Hud, kaum Ad. Umatnya Nabi Soleh, kaum Thamud. Umatnya Nabi Syuaib, kaum Madian. Jadi kaumnya sendiri-sendiri. Tetapi untuk umat akhir zaman itu diberi gelar muslimin, bukan hanya nabinya, seluruh umatnya. Karena mengapa? Karena umat ini seluruhnya dipilih untuk diberi kemuliaan, mendakwahkan, merjuangkan agamanya Allah. Insya Allah. Nah, untuk itulah Nabi itu membuat madrasah di Madinah. Dimulai dari Makkah 13 tahun. Lalu di Madinah dilanjut 10 tahun. Madrasah. Madrasahnya apa? Madrasah Nabawiyah. Madrasah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang bersumber dari kitabullah, yang bersumber dari sunnah-sunnah Rasulullah. Diajari ibadah, sholat, zikir, diajari baca Quran, mengaji, diajari tata cara bagaimana ibadah yang benar, diajari bagaimana muamalah yang benar, muasyarah yang benar, ada pendidikan akhlak, ada pendidikan ibadah, ada pendidikan dakwah. Hasilnya bagaimana? Hasilnya Allah munculkan pribadi-pribadi yang berkualitas, yang sinarnya seperti bintang-bintang di langit. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu sebagaimana bintang-bintang di langit. Muncul orang yang begitu hebat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang sangat sayang kepada umat,
orang yang paling tinggi sayangnya kepada umat, itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau mengatakan, ayam kusuddin wa nahai, bagaimana agama merosot, agama berkurang sedangkan aku masih hidup. Sayyidina Abu Bakar itu orang yang untuk urusan kebaikan itu tidak pernah mau kalah. Beliau ini orang terkenal, tokoh. Maka suatu hari berjalan dengan temannya. Karena beliau itu orang terkenal, setiap ketemu orang, maka orang lain selalu mengucapkan lebih dulu Assalamualaikum, baru dijawab Waalaikumsalam. Ketemu orang lain lagi, orang tersebut lebih dulu mengucapkan Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Setelah berkali-kali, Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan kepada temannya, hari ini kita kalah jauh di dalam kebaikan-kebaikan. Loh kenapa? Karena setiap ketemu orang, kita kalah lebih dulu mengucapkan salam. Sedangkan Nabi bersabda, dua orang muslim bertemu, yang terbaik, yang lebih baik dari keduanya adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Umumnya yang wajib itu lebih tinggi dari yang sunnah. Umumnya. Tetapi khusus untuk perkara salam ini, yang sunnah lebih tinggi daripada yang wajib. Karena mengapa? Karena yang wajib itu tidak akan ada kecuali dimulai dari yang sunnah. Maka Sayyidina Abu Bakar itu loh, coba direnungkan. Kalah lebih dulu mengucapkan salam itu dipikir, direnung, dihitung. Kita ini kok sudah kalah banyak di dalam kebaikan-kebaikan. Padahal hanya kalah lebih dulu mengucapkan salam. Lalu bagaimana kalau kalah lebih dulu berangkat ke masjid? Kalah lebih dulu dalam sholat jamaah. Wah, itu tambah dihitung lagi. Jadi saking bersihnya dan tingginya Sayyidina Abu Bakar. Terus gimana? Pokoknya nanti kalau ketemu orang lagi jangan kalah lebih dulu mengucapkan salam. Oh ya betul. Wah, ketemu orang dari jauh, masih jauh sudah teriak Assalamualaikum, supaya tidak kedahuluan mengucapkan salam. Dijawab oleh orang itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar mengatakan, kalah lagi kita ini. Coba itu. Itulah antara lain hasil daripada madrasah pondok pesantrennya baginda Rasulullah SAW. Dari madrasah Nabawiyah, pondok pesantrennya Rasulullah SAW, Allah bangkitkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Seadil-adilnya pimpinan. Masya Allah, Sayyidina Umar itu ketika memimpin umat Islam, itu wilayahnya itu begitu luas, membentang dari Syria sampai Iran, sampai perbatasan Rusia hari ini. Beliau itu mengatakan, seumpama di sana ribuan kilometer dari Madinah di Irak sana ada kambing berjalan terpeleset jatuh ke jurang, saya betul-betul takut nanti di akhirat ditanya, Umar, kenapa kamu jadi pimpinan kok tidak mikirkan jalan sehingga kambing terpeleset jatuh ke dalam jurang? Coba itu, kalau pimpinan-pimpinan yang kita coblos kemarin itu seperti Umar bin Khattab, itu kira-kira gimana itu negeri ini? Sudah tidak karu-karuan makmurnya itu. Presidennya Umar bin Khattab, wakil presidennya Umar bin Khattab, DPD-nya Umar bin Khattab, DPR RI-nya Umar bin Khattab, DPRD provinsi Umar bin Khattab, nah terus DPRD kabupaten Umar bin Khattab. Was, tidak karu-karuan itu nanti. Makmur negara.
Tidak ada cerita masjid belum ada pintunya, jendelanya itu tidak ada. Ini karena belum ada Umar bin Khattab. Dari mana itu? Dari Madrasah Nabawiyah. Muncul dari pendidikan pesantrennya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lulusan Madrasah Nabawiyah, pondok pesantrennya Rasulullah, antara lain Sayyidina Utsman bin Affan. Nah itu Allahu Akbar, sholat 2 rakaat, membaca Al-Quran 30 juz 1 hataman dalam semalam di dalam 2 rakaat sholat. Siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini yang pernah sholat semalam suntuk? Angkat tangan coba. Siapa yang pernah sholat semalam suntuk? Angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang pernah tidur semalam suntuk? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Siapa yang pernah nonton bola semalam suntuk? Saya itu 2 tahun yang lalu ketika ada pertandingan bal-balan sepak bola Piala Dunia itu, saya sedang khurut 40 hari dengan Pak Samsudin ini ke Provinsi Gorontalo dan Manado. Marah saya di sana itu. Bagaimana tidak marah? Itu di rumah-rumah itu ada bendera Argentina, bendera Brasil, bendera mana lagi? Inggris, bendera Belanda, macam-macam. Bendera Indonesia itu tidak ada itu. Saya tanya ini, kita ini di negara mana ini? Kok macam-macam bendera Indonesia malah tidak ada ini? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu kesenangannya, hobinya itu semalam suntuk, sholat 2 rakaat, menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kok bisa, Pak? Kenapa tidak bisa? Merasakan lezatnya amalan, lezatnya sholat. Ada orang itu merasakan lezatnya menjadi petinju. Oh, jadi petinju lezat itu bagaimana? Berarti semua angkat tinju itu. Padahal yang namanya petinju itu semakin juara, semakin menang, itu maknanya semakin banyak orang antri mau mukuli wajahnya. Itulah juara tinju. Tapi menikmati, nikmat jadi petinju itu, dipukuli wajahnya itu nikmat itu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menikmati lezatnya sholat, menikmati lezatnya membaca Al-Quran. Maka ini sebentar lagi bulan Ramadan, insya Allah kita tingkatkan ibadah kita, insya Allah. Nanti bulan Ramadan banyak sholat, banyak wirid, banyak baca Al-Quran. Baginda Nabi malam hari, setiap malam di bulan Ramadan didatangi malaikat Jibril untuk gantian darusan Al-Quran. Kadang malaikat Jibril yang membaca, Nabi menyimak. Kadang Nabi membaca, malaikat Jibril yang nyimak tiap malam. Itulah yang kemudian diabadikan di masjid-masjid, di musola-musola. Lepas tarwah, lepas subuh ada darusan membaca Al-Quran. Insya Allah niat minimal 1 Ramadan mendatang, minimalnya 1 bulan 1 hataman Al-Quran. Siapa yang niat? Siapa yang tidak niat? Niat semuanya insya Allah. Insya Allah. Ini Al-Quran ini kitab satu-satunya kitab suci di dunia yang terjaga kemurniannya hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Per hurufnya, per kalimatnya, per lafadznya, per harokatnya. Mohon maaf, nyun sewu, Injil itu, Injilnya orang Indonesia itu dengan Injil orang Inggris itu lain, bahasanya lain. Dengan Injilnya orang mana lagi, Rusia lain lagi, Injilnya orang Cina lain lagi.
Tapi kalau Al-Quran manapun sama. Dimulai dari Al-Fatihah, ditutup dengan minal jinnati wan nas. Oleh karena itu terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran, itu adalah terjemahan Al-Quran. Tidak boleh kita sholat pakai terjemahan, itu tidak boleh. Allah Maha Besar, jadi takbirnya diganti. Allah Maha Besar, dengan menyebut asmanya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tidak sah salatnya ini. Harus pakai Fatihah, tidak boleh diterjemahkan. Itulah kehebatan kitab suci kita, kitab suci Al-Quran. Maka nanti Ramadan dimulai hari ini banyak membaca Al-Quran, insya Allah. Dari Madrasah Nabawiyah, pesantrennya Rasulullah, Allah bangkitkan alumninya, antara lain Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang begitu hebat, kalau perang hebat, kalau ngaji hebat. Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuhu, kata Nabi. Aku ini ibaratnya kotanya ilmu, Ali bin Abi Thalib itu adalah pintunya. Alimnya itu pol-polan. Dari Madrasah Nabawiyah, pondok pesantrennya Rasulullah, Allah bangkitkan Sayyidina Khalid bin Walid Asadullah Al-Ghalib, panglima perang yang perang dimanapun tidak pernah kalah. Jadi begitu banyak orang-orang hebat lahir dari pondok pesantrennya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah antara lain maksud kita membangun, membina pondok pesantren ini, pondok pesantren Nurul Ilmi. Nah, Nurul Ilmi di kampung, di desa Sungai Naram, apa namanya, Singkawang ini, supaya dari madrasah ini Allah bangkitkan pribadi-pribadi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, seperti Sayyidina Utsman bin Affan, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti Sayyidina Khalid bin Walid, sebagaimana para sahabatnya Nabi, orang-orang yang soleh, yang bertakwa, yang ahlul iman, ahlul yakin, ahlul ibadah, ahlul dakwah, ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul sunnah wal jamaah, yang kemudian menyebarkan kebaikan ke seluruh alam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa sama-sama insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah untuk kami semuanya ya Allah. Berikanlah taufik untuk kami semuanya untuk bertaubat kepada Engkau ya Allah. Taubat yang sesungguh-sungguhnya ya Allah. Tidak lagi berdosa sampai mati ya Allah. Hanya taat kepada Engkau sampai mati ya Allah. Ya Allah, ampunilah untuk kami, ampunilah untuk keluarga kami, ampunilah untuk kedua orang tua kami, untuk guru-guru kami, kiai-kiai kami, santri-santri kami, teman-teman seperjuangan kami. Ampunilah ya Allah untuk umat Islam semuanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya ya Allah, khususnya kami yang hadir di majelis ini ya Allah, daripada rahmatmu dan barakahmu, daripada anugerahmu dan hidayahmu. Ya Allah, turunkanlah hidayahmu yang sempurna ya Allah. Hidayah untuk diri kami, hidayah untuk keluarga kami, hidayah untuk anak cucu keturunan kami, hidayah untuk
pesantren ini ya Allah, hidayah untuk penduduk kampung ini ya Allah, dan kampung-kampung di sekitarnya, dan hidayah untuk umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah pesantren ini ya Allah, berkatilah santri-santrinya ya Allah, berkatilah ustadz-ustadz dan ustadzah-ustadzahnya ya Allah, berkatilah dan mudahkanlah urusan-urusannya ya Allah. Kemudian bangkitkanlah ya Allah dari pesantren ini ya Allah, dari kampung ini ya Allah, dari daerah ini ya Allah, hamba-hambamu yang soleh solehah, yang bertakwa kepada Engkau ya Allah, yang ahlul yakin, ahlul iman, ahlul ibadah, ahlul da'wah, ahlul khairat, ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul sunnah wal jamaah, yang kemudian menyebarkan kebaikan ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami semuanya iman yang sempurna, yakin yang mantap, ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh yang makbul yang kau terima, akhlak budi pekerti yang mulia, badan yang sehat yang barokah, umur yang panjang yang barokah, urusan-urusan yang mudah yang barokah, rezeki yang halal lapang mudah dan barokah, anak cucu keturunan yang soleh solehah yang barokah ya Allah, yang mengamalkan agamamu, mendakwahkan agamamu ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami semuanya istiqamah di dalam iman, istiqamah di dalam Islam, istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan, istiqamah di jalan yang Engkau ridhai hingga meninggal dunia dengan husnul khatimah, membawa akhir kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina sarjinna waj'alna sababan liman ihtada ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Dengan musafahah, dengan bersalaman, dan supaya lebih tertib, nanti semuanya bergerak satu-satu dari arah utara. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kul il ahwali muqtahim ya Rabbi bil Mustafa. Ini live streaming ini. Ilfir lana ma maqaya wasi'an karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrijalan muslimin. Maulaya salli wa sallim daiman abada